Ya, baik. Kita sampai pada video ajar yang ketiga dari pertemuan ke-6, The Brain and the Development of Neuropsychology. Bagian ketiga ini akan membicarakan mengenai the neuron theory. Nah, apa sih the neuron theory? Sebelum itu, seperti biasa, kita lihat lagi. Quotes-nya adalah, together, they itu the cells of nervous system, accomplish amazing things. But one cell by itself is helpless. Ini dari Kalat ya. Jadi dikatakan bahwa sel-sel dari sistem saraf ini luar biasa kalau misalnya mereka bergabung menjadi satu. Ketika mereka bekerja sama, gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya sendirian, nggak ada artinya sel saraf itu. Gitu ya. Nah, baik. Nah, neuron theory, prinsip dari neuron theory ini adalah the idea that unit of brain structure and function is the neuron. Jadi unit dari struktur otak ini, unit dari struktur otak dan fungsi otak itu adalah neuron atau sel saraf. Ya. Nah, ada 3 aspek dari teori neuron, yaitu 1, neuron itu merupakan sel yang berbeda-beda, merupakan sel yang otonom, tapi mereka berinteraksi. Mereka berinteraksi tapi tidak terkoneksi secara fisik satu sama lainnya. Artinya tidak nempel gitu ya kalau terkoneksi secara fisik. Nah, kemudian neuron itu mengirimkan sinyal listrik dan memiliki dasar kimiawi. Jadi ada listriknya, fisika, ada kimiawinya. Dan neuron itu juga menggunakan sinyal kimia tersebut untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi satu neuron dengan neuron lainnya berkomunikasi melalui sinyal kimia tadi gitu ya. Karena mereka tidak berinteraksi, tidak berkoneksi secara fisik, tapi mereka bisa berkomunikasi. Artinya ada perantaranya gitu ya. Seperti kalau misalnya sekarang perantara kita berkomunikasi adalah Zoom ataupun Google Meet gitu ya. Nah, kalau neuron komunikasinya ya melalui zat kimia tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sistem sel saraf, sistem sel saraf itu terdiri atas 2 jenis sel, yaitu ada neuron atau sel saraf itu sendiri yang menghasilkan perilaku dan memediasi plastisitas otak. Kemudian ada yang dikatakan sebagai glia. Glia itu sel perekat syaraf. Nah, glia ini fungsinya membantu untuk menyatukan neuron serta menyediakan fungsi suportif lainnya seperti menghantarkan bahan makanan, membersihkan sampah dari self neuron gitu ya. Jadi ini kayak support sistemnya, penunjangnya. Nah, kalau sel saraf itu sendiri terdiri atas, ini pasti sudah hafal ya kalau dari SMA, ada badannya atau soma yang di bagian tengah ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai dendrites, ada yang dikatakan sebagai akson. Kok sama-sama keriting, Mbak? Iya, betul. Sama-sama bercabang gitu ya. Nah, perbedaannya kalau dendrit itu, benar-benar masih pada ingat ya, dendrit ini cabangnya lebih kecil-kecil. Ya. Dan ini tempat informasi dari tempat lain sampai ke dendrites dulu. Sedangkan kalau akson itu bisa dikatakan sebagai akar utama percabangan biasanya, dan akson inilah yang akan mempengaruhi neuron yang lain. Nah, kita lihat jenis-jenis neuron. Jenis-jenis neuron ini ada berbeda-beda ya. Di sini hanya ada 3, tapi sementara ada yang menyatakan ada 4, 5 jenis neuron. Yang paling sering yaitu unipolar neuron, bipolar neuron, dan multipolar neuron. Perbedaannya apa? Kalau unipolar neuron, ini cell body ya, selalu prinsipnya cari cell body-nya itu yang akan menjadi patokannya. Pada unipolar neuron hanya ada 1 akson, gitu ya, yang setelah itu sih berkembang jadi 2 atau lebih cabang akson lagi atau dendrit, gitu ya. Sedangkan kalau bipolar neuron ini sel body ini dia memiliki 2 cabang akson, dendrit dan akson gitu ya.
Jadi ada 2 cabang ya, yang langsung menyambung pada badan atau somanya. Sedangkan, nah ini yang paling sering ada di gambar-gambar kalau kita mencari tentang neuron, yaitu multipolar neuron. Multipolar neuron ini memiliki banyak dendrites gitu ya. Artinya dendrites itu tempat untuk menerima informasinya. Dan kemudian satu akson utama yang kemudian memiliki beberapa cabang atau dendrit gitu ya. Jadi bisa dilihat bentuk ininya terkait dengan bagaimana informasi masuk ke dalam setiap neuronnya. Itu jenis-jenis neuron. Nah, kemudian kita kok bisa ya kita menemukan dan mengidentifikasi neuron itu, karena neuron itu kan satu apa ya kecil gitu ya, sel saraf itu kecil sekali walaupun tidak sekecil virus ya, virus bisa masuk ke dalamnya tapi tidak kasat mata. Nah, kalau dulu pertama kali itu Descartes yang pertama kali, salah satu yang pertama menyebutkan terkait dengan sel saraf ini. Kalau menurut Descartes, sel saraf ini merupakan sel yang berongga seperti tabung berisi cairan. Dia nggak, pada zaman itu dia 16 ribuan itu nggak ada alat untuk melihatnya, mikroskop aja nggak ada gitu ya. Tapi dia sudah bisa memperkirakan kayaknya sel saraf itu seperti sel yang berongga gitu ya, katanya dia kayak gitu. Nah, pada tahun 1632 sampai 1723 itu Anton van Leeuwenhoek dengan menggunakan mikroskop dia menolak gagasan Descartes gitu ya, dan kemudian berkembanglah teknik untuk mewarnai sel. Waktu itu sih bukan sel saraf ya, semua sel diwarnai sehingga itu bisa lebih jelas terlihat terutama dengan menggunakan mikroskop gitu ya. Nah, ternyata sel itu ketika dikasih warna, tidak semuanya misalnya dikasih satu warna hijau, hijau semuanya gitu ya, dikasih warna ini sama semuanya. Ternyata ada bagian-bagian sel memiliki apa ya, reaksi yang berbeda-beda terhadap pewarnaan sehingga bisa dibedakan antara soma, akson, dendrit itu bisa beda-beda karena reaksi mereka terhadap warna berbeda-beda. Gitu. Nah, Camillo Golgi 1875 menemukan cara agar proses dari keseluruhan neuron itu bisa terlihat. Caranya dia menggunakan warna perak atau silver gitu ya. Dan dia bisa mewarnai keseluruhan neuron mulai dari soma, dendrit, akson gitu ya. Karena reaksi sel yang berbeda-beda walaupun dari perak ini dia bisa macam-macam warnanya tapi terlihat satu satu selnya itu terlihat gitu ya. Nah, teknik dari Golgi ini dipergunakan oleh Ramon Kajal tahun 1937 dengan menggunakan otak ayam, gitu ya. Dari otak ayam dia menggunakan otak ayam pada usia sekian, usia 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Maka dia melalui itu dia menemukan tahap perkembangan neuron. Gitu. Dari situ dia bisa melihat, oh ternyata neuron itu cara berkembangnya begini loh, gitu ya. Ada ini yang pertama, dia percabangannya banyak sekali, bisa dilihat ya, ketika dia masih kecil percabangannya banyak sekali. Tapi setelah itu dendrits yang banyak ini kemudian prion itu mati ya, apa namanya, berkurang lah gitu ya si dendrits ini. Nah, ketika dia berkurang, dendrits yang ada itu kemudian menjadi semakin besar dan cabangnya menjadi lebih banyak, gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang ini dendrits ya, ini sel bodinya. Nah, kemudian setelah menjadi lebih besar, nah ini satu akson yang menjadi dengan 2 kolateral, kemudian setelah kita lihat yang tadinya 2 akson ini menjadi banyak sekali akson dan lebih bercabang lagi. Nah ini
Kajal menemukan bahwa ternyata perkembangannya sel saraf itu seperti ini. Ada prunnya dulu, ada matinya dulu beberapa cabang yang tidak penting, kemudian setelah itu yang ada itu diekstensifkan menjadi satu pohon cabang besar. Nah, berdasarkan dari pertumbuhan neuron ini, ternyata Golgi dan Kajal memiliki hipotesis yang berbeda, gitu ya. Kalau menurut Golgi, neuron itu membentuk jaringan, artinya satu neuron dengan yang lainnya itu saling terkait erat, ada jaringannya. Sedangkan Kajal menolak itu. Menurut Kajal, neuron itu masing-masing bersifat otonom, tidak terkait satu sama lainnya. Nah, berdasarkan mikroskop elektrik ditemukan bahwa hipotesis Kajal itu ternyata lebih tepat, gitu ya. Nah, dari temuan mengenai neuron itu sendiri, ternyata ditemukan lagi, ini kan neuron itu otonom. Bagaimana mereka terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Nah, Luigi Galvani menemukan bahwa ternyata kalau misalnya kodok distimulasi listrik di sarafnya, maka dia akan melakukan gerakan atau kontraksi otot tanpa dia sadari, bukan? Jadi secara otomatis gitu ya ketika ada aliran listrik ini. Nah, aliran listrik tubuh ini mungkin dikatakan mungkin terkait dengan aliran informasi pada neuron. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjutnya yaitu didapatkan bahwa Gustav Theodor Fritz dan Edward Hitzig 1870 mendemonstrasikan adanya aliran pada otak itu memiliki dasar kelistrikan, gitu ya. Dan adanya stimulasi listrik pada korteks itu bisa menyebabkan getaran atau gerakan pada bagian yang asimetris atau berlawanan. Jadi kalau misalnya kiri distimulasi maka otot kanan yang bisa bergerak, gitu ya. Itu ditemukan oleh Fritz dan Hitzig tahun 1870. Nah, Robert Bartholow menemukan bahwa Robert Bartholow menemukan dia melakukan eksperimen pertama yang menggunakan stimulasi listrik pada manusia hidup. Dan karena menggunakan manusia hidup, maka manusia hidup itu bisa melaporkan sensasi yang diakibatkan oleh stimulus tersebut, gitu ya, oleh stimulasinya. Waktu itu Bartholow melakukan eksperimen terhadap Mary Rafferty yang dia merasa kesakitan dan terus menggaruk tangan kanannya dengan keras, tapi ekspresinya tetap tersenyum. Saat itu ada bagian otaknya yang ditanamkan elektroda gitu ya. Nah, karena percobaan ini maka timbullah satu pemikiran mengenai etika eksperimen pada makhluk hidup. Aturan mengenai eksperimen pada manusia hidup ini berupa bahwa tidak boleh lagi menggunakan yang sifatnya invasif, gitu ya, artinya diletakkan langsung berdekatan atau menempel langsung pada bagian otak, gitu. Sehingga berkembanglah teknik lain menggunakan TMS, yaitu transcranial magnetic stimulation dengan magnet, maka distimulasi bagian otak melalui, jadi nggak dibedah lagi tapi di bagian tengkorak saja. Nah, kemudian koneksi antara neuron itu merupakan basis dari belajar. Ini Alan Hodgkin dan Andrew Huxley. Mereka memperoleh Nobel pada 1963, tapi penelitian mereka dilakukan di awal 1900-an gitu ya. Nah, mereka menemukan bahwa cara neuron menyalurkan informasi itu karena neuron menghasilkan muatan listrik sesaat yang disampaikan sepanjang akson sel saraf, gitu ya. Nah, mereka ada buku tentang, jadi mereka lupa saya judul ininya, tentang Soup and Sparks. Nah, Soup and Sparks ini menceritakan bagaimana neuron satu mempengaruhi neuron yang lainnya.
Kalau SOAP itu neuron melepaskan kimia, zat kimia untuk mempengaruhi aktivitas neuron dan otot yang lainnya. Sedangkan sparks itu ada impuls listrik yang berjalan secara langsung dari satu neuron ke neuron lainnya, gitu ya. Impuls listrik ini diakibatkan dari zat kimia yang dilepaskan tadi. Nah, pada tahun 1906, Charles Scott Sherrington menemukan bahwa, jadi dia melakukan eksperimen dengan eksperimen dengan anjingnya ya. Yang ditemukan oleh Sherrington adalah neuron itu terpisah oleh satu persimpangan, sehingga membutuhkan tambahan waktu jika pesan harus menyeberangi persimpangan tersebut. Nah, persimpangan itu dia sebut sebagai sinaps. Jadi kalau misalnya kita katakan ini satu sel saraf, ini sel saraf yang lainnya, ada persimpangan yang nggak menyatu, karena tadi kan masing-masing sel saraf itu otonom, tidak menyatu, tidak melekat. Tapi ada celah di antara mereka. Celah itu yang dikatakan sebagai sinaps, gitu ya. Nah, gimana Sherrington tahu? Dia melakukan eksperimen dengan anjing. Anjing itu dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan di paunya ya, dicakar di kakinya, gitu ya. Ketika dikasih yang tidak menyenangkan ini, harusnya anjing langsung mengangkat kakinya ya kalau dikasih yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata ditemukan oleh Sherrington ada jeda 5 milisecond. Sehingga menurut Sherrington berarti ada waktu tambahan yang dibutuhkan untuk bisa menyampaikan pesan satu ke pesan antar neuron tersebut. Sehingga di situ Sherrington menemukan bahwa adanya sinaps itu tadi ya. Nah, kemudian Lewy tahun 1953 membuktikan bahwa ternyata siapa yang membawa pesan menyeberangi antar sinaps tersebut, yaitu ada zat kimia. Jadi ada zat kimia yang menyeberangi satu sinaps dengan sinaps yang lainnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana si zat kimiawi tersebut bisa berpindah. Ketika SMA Anda juga sudah belajar ya, cuman mungkin lebih detailnya nanti kita pelajari. Nah, yang terakhir adalah 1949 dari Donald Hook yang menyatakan bahwa dia jadi terindekan ya, punya ide terkait dengan teori belajar. Jadi ketika sel-sel individual itu teraktivasi pada saat yang sama, karena kan setiap neuron itu merupakan sel individu ya, sel individu yang berbeda-beda. Tapi ketika sel individu itu teraktivasi pada saat yang bersamaan gitu ya, maka terjadilah satu hubungan antar sinaps dan memperkuat hubungan sinaps yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa membentuk satu hubungan antar sinaps atau memperkuat hubungan sinaps yang sudah ada. Sehingga ketika sinaps-sinaps tersebut terbentuk, maka terjadilah satu unit yang sifatnya fungsional. Apa itu? Karena sinapsnya ada sehingga pesannya menjadi tersampaikan menjadi lebih mudah. Hal tersebut merupakan struktur dasar dari memori yang dikatakan sebagai Hebs sinaps atau plastik sinaps. Ya, baik. Nah, itu adalah yang terakhir dari pertemuan ke-6. Silahkan setelah ini Anda melakukan self review terkait dengan materi ajar tadi, dan kita akan bertemu untuk mendiskusikannya di pertemuan ke-6. Baik, selamat belajar.